Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah buku kepemimpinan yang, jujur aja, cukup provokatif. Ini dirancang khusus buat zaman sekarang, zaman di mana perubahan terjadi begitu cepat. Anggap aja ini bukan sekedar teori, tapi sebuah panduan praktis buat memimpin saat semua aturan main tiba-tiba berubah total. Kita mulai langsung dari kutipan yang, wah, kayak tamparan. Buku ini dari halaman pertama udah bilang, ini bukan buku buat bikin Anda merasa nyaman. Pesannya jelas banget, cara-cara lama itu udah nggak relevan lagi, dan buku ini nggak akan basa-basi soal itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita kulik bareng-bareng. Ini konflik utama yang dihadapi banyak banget pemimpin sekarang. Mereka berusaha menang di permainan baru, tapi masih pakai aturan dari permainan yang lama. Dan seperti yang bakal kita lihat, hasilnya bisa fatal. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu medan perangnya. Kita akan masuk ke sebuah realitas sistem yang benar-benar baru. Sistem yang bikin semua buku panduan kepemimpinan lama jadi kelihatan usang. Oke, ini dia metafora kuncinya. Buku ini menyorot sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Indonesia. Jadi, buang jauh-jauh deh ide kalau rumah sakit di era ini adalah pasar, tempat negosiasi dan hubungan baik bisa jadi senjata utama. Anggaplah sistem ini sebagai sebuah mesin. Nah, mesin kan nggak punya perasaan ya. Dia nggak peduli sama emosi atau relasi Anda. Dia cuma peduli inputnya benar sesuai aturan, titik. Logika penjualan cara lama di sini benar-benar mati kutu. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba lihat. Di sebelah kiri, itulah yang penting buat si mesin. Proses klaim lancar, stok obat aman, dan resiko ditekan seminimal mungkin. Selesai. Terus di sebelah kanan, itulah hal-hal yang sekarang sama sekali nggak relevan buat sistem. Target perusahaan Anda, ranking penjualan Anda, bahkan ambisi pribadi Anda. Duh, ini pukulan telak buat siapapun yang masih berpikir tekanan personal bisa mengubah cara kerja mesin. Jadi, gimana para pemimpin merespon mesin baru ini? Di bagian kedua ini, kita akan bahas soal ilusi kendali, sebuah gaya kepemimpinan lama yang dijamin gagal total di sistem yang sekarang. Buku ini punya julukan khusus, Supervisor Penekan. Kita sebut aja dia Sang Penekan. Tipe pemimpin ini kalau dihadapkan pada masalah, solusinya cuma satu, tekan lebih keras. Kelihatannya sih tegas, kelihatannya berkuasa, tapi sebenarnya dia lagi buang-buang energi, nonjok tembok. Nah, ini dia, alur pikir sang penekan. Kalau dilihat sekilas, urutan ini kayaknya masuk akal kan? Dapat target, teken tim, genjot aktivitas, terus kumpulin laporan. Tapi, coba deh perhatiin baik-baik. Nggak ada satupun langkah di sini yang isinya memahami sistem. Ini resep buat kerja Rodi, bukan buat dapat hasil. Dan yang paling krusial, gaya kepemimpinan ini menciptakan budaya kerja yang toksik. Kalau setiap pertanyaan dianggap melawan dan kejujuran malah dihukum, apa yang terjadi? Ya, timnya jadi bungkam. Mereka berhenti ngasih informasi yang sebenarnya. Mereka akan kasih laporan yang penting atasannya senang, bukan laporan yang mencerminkan realitas di lapangan. Dan inilah lintasan kehancuran yang udah bisa ditebak. Betul, tekanan emang bisa naikin angka, tapi cuma sesaat. Angka itu rapuh banget, karena dibangun di atas laporan yang dipoles dan aktivitas yang serampangan. Begitu fondasinya retak sedikit aja, semuanya langsung ambruk. Dan biasanya, sang penekan akan menyalahkan pasar atau timnya sendiri. Oke, cukup bahas cara yang gagal. Di bagian ketiga, kita akan belajar soal kekuatan membaca. Ini adalah gaya kepemimpinan baru yang justru bisa berkembang pesat di sistem yang kaku ini. Kalau tadi ada sang penekan, sekarang kita kenalan sama lawannya, sang master catur. Buku ini menyebutnya supervisor pembaca sistem. Dia nggak ngandelin otot atau suara keras. Senjatanya, pemahaman. Dia nggak coba mendobrak mesinnya, dia justru mempelajari cara kerja mesin itu biar bisa dimanfaatkan. Nah, lihat deh slide ini. Ini yang paling menarik. Logikanya terbalik. Perhatiin panahnya. Sang master catur ini kerjanya mundur. Dia mulai dari target, terus bertanya, untuk mencapai target ini, rumah sakit mana yang paling realistis? Di rumah sakit itu, gimana sistemnya bekerja? Produk mana yang paling pas dengan sistem itu? Baru deh, di langkah paling akhir, dia menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan. Jadi aktivitas itu adalah hasil dari analisis, bukan titik awal dari tekanan. Tabel perbandingan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, ada pemimpin yang senjatanya tekanan dan reaksinya marah kalau ada data jelek, yang akhirnya menghasilkan area yang rapuh. Di sisi lain, ada pemimpin yang senjatanya pemahaman, yang justru pakai data jelek untuk analisis dan berhasil membangun area yang tangguh. Bedanya bukan pada niat, tapi pada cara berpikir.
Jadi, apa prinsip inti yang bisa kita pegang? Bagian terakhir ini merangkum pedoman baru untuk memimpin di era yang benar-benar baru ini. Inilah kesalahan strategis fatal yang dihindari oleh sang master catur. Dia sadar betul bahwa memperlakukan semua rumah sakit dengan cara yang sama itu adalah bentuk kemalasan berpikir. Mungkin kelihatannya efisien, tapi sebenarnya itu adalah jalan pintas menuju kegagalan. Kenapa begitu? Ya karena setiap tipe rumah sakit itu adalah mesin yang berbeda dengan aturan main yang berbeda juga. Menjalankan strategi yang sama di rumah sakit pemerintah yang super sensitif soal audit dengan di rumah sakit swasta yang fokusnya ke profit, itu sama saja seperti mencoba pakai kunci yang sama untuk dua gembok yang berbeda yang nggak akan berhasil. Dan kita sampai pada pesan yang paling kuat dari buku ini. Kalimat ini menempatkan tanggung jawab kembali ke tangan si pemimpin. Berhenti menyalahkan pasar, produk, atau tim. Hasil dari area Anda, entah itu baik atau buruk, adalah cermin langsung dari kualitas kepemimpinan Anda. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini menantang kita semua buat ngecek lagi pendekatan kita selama ini. Apakah kita seperti sang penekan yang terus memaksakan kehendak pada realitas, atau kita bercita-cita menjadi sang master catur yang berusaha memahami realitas untuk kemudian menaklukkannya? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing, dan jawaban itu menentukan segalanya.